Ya, masih bersama saya Kak Agus Heri. Ya, adik-adik gimana kabarnya? Baik, sehat, tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana, jangan main-main. Nah, di rumah aja. Nah, walaupun kita di rumah saat ini, kita tidak lupa untuk merayakan Paskah bersama dengan Kak Agus Heri. Oke? Iya, tapi sebelumnya masa Kak Agus Heri kayak gini? Seharusnya Kak Agus Heri ganti baju dulu biar ganteng, biar keren seperti adik-adik semua. Oke? Tak ganti baju dulu ya. Dadah. Iya, loh, kok baju Kak Agus jadi seperti ini? Waduh, salah kostum ini. Ya udah, bentar-bentar ya adik-adik. Jangan kemana-mana. Jangan ninggalin Kak Agus ya. Tunggu sebentar. Kak Agus tak ganti baju dulu. Waduh, malah salah kostum ini gara-gara Jarwo ini mesti. Tak ganti baju dulu ya. Dadah, bentar ya. Jangan kemana-mana ya. Bentar, Kak Agus tak ganti baju. Iya, wah udah keren belum Kak Agus? Pakai kayak gini, mestinya udah keren dong kayak teman-teman, adik-adik semua yang ada di sana. Nah, tapi kelihatannya nggak nyaman saya pakai baju kayak gini. Gatal semua. Waduh, ini, aduh ini kayak masa aku pakai kayak gini, adik-adik pakainya ganteng-ganteng kayak gitu, cantik-cantik. Wah, Kak Agus nggak mau kalah. Kak Agus tak ganti dulu yang lebih keren lagi daripada ini. Bentar ya, tak ganti dulu. Ya, gimana? Kak Agus udah keren dong, udah keren kan? Nah, kayaknya ada yang kurang ini. Coba-coba di belakang Kak Agus ini harus ada sesuatu nih, biar kelihatan menarik dan adik-adik tidak bosan tentunya ya. Bentar ya, harus ada sesuatu. Wah, ini kelihatan menarik ya. Ada gambarnya. Apa ini? Aduh nggak tahu Kak Agus ya. Pokoknya menarik deh. Nah adik-adik, Kak Agus di sini mengucapkan selamat Paskah ya. Selamat Paskah buat adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat menikmati belajar di rumah. Tetap semangat ya. Tetap jaga kondisi, jaga diri, terlebih makan makanan yang bergizi. Nah, di hari Paskah ini adik-adik, Kak Agus mau cerita. Adik-adik tahu nggak hari Paskah itu hari apa coba? Iya, bener. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus tahu nih latar belakang kenapa kok tiba-tiba Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus itu ketika dia ada di dunia ini, ketika dia ada di dunia, dia itu melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, bahkan Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Siapa yang tahu namanya orang mati yang dibangkitkan Tuhan Yesus? Siapa yo? Iya, Lazarus. Ya Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika banyak hal yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di dunia, nah ternyata banyak orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak suka tentang apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus. Terlebih banyak sekali orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, mengikuti kemanapun Yesus pergi. Jadi orang para ahli, imam-imam, ahli Taurat, mereka tidak suka tentang apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya nih adik-adik, para ahli Taurat, imam-imam berencana untuk menangkap Yesus dan membunuh dia. Nah, akhirnya tibalah saatnya. Pada saat itu Yudas Iskariot, ya tahu adik-adik Yudas Iskariot? Siapa ayo? Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus ditangkap
dan disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan, ternyata Tuhan Yesus mengalami sebuah penderitaan. Tuhan Yesus menderita, tangannya dipaku, kakinya dipaku, terus dia juga dipakai mahkota, mahkota duri. Betapa sakitnya keadaan yang telah dialami Yesus. Yesus menderita kesakitan dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan apa? Menyerahkan nyawanya. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus mau dikuburkan. Nah, ketika mau dikuburkan, ternyata Tuhan Yesus bukan hanya diturunkan, tetapi Tuhan Yesus ditusuk pakai tombak terlebih dahulu, lambungnya. Drep, sakit gitu ya adik-adik ya. Nah, dan akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah mati, akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, ketika Tuhan Yesus dikuburkan, ternyata adik-adik pada hari yang ketiga saat perempuan Maria Magdalena dan perempuan lainnya datang ke kuburan Yesus, ternyata apa yang terjadi? Yesus tidak ada di dalam kubur. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, bangkit dari antara orang mati. Nah, itu ceritanya. Tuhan Yesus bangkit. Nah, kebangkitan itulah yang dinamakan dengan Paskah. Nah, Paskah. Jadi, di dalam kebangkitan itu Tuhan Yesus telah menang. Menang mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan dan kita diberikan hidup baru. Nah, maka dari itu kita seringkali diberikan identik dengan telur ya. Telur. Nah, Kak Agus butuh telur nih. Coba Kak Agus dapat telur. Nah, kenapa kok di hari Paskah identik dengan telur? Telur ini melambangkan ada kehidupan di dalamnya. Ada kehidupan yang baru. Nah, telur ini kalau menetas jadi apa adik-adik? Jadi ayam. Nah, ini menunjukkan ada kehidupan yang baru, akan lahir sesuatu yang baru. Nah, Paskah juga memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Maut dikalahkan dan kita memperoleh apa? Hidup. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan beroleh hidup yang kekal, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menderita, dia disalibkan, dan akhirnya bangkit, mengalahkan maut. Nah, sebenarnya yang seharusnya menderita, yang seharusnya menanggung dosa, itu adalah kita. Tetapi Tuhan Yesus menjadi pahlawan kita. Dia menjadi penolong kita. Jadi dia memberikan dirinya untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Jadi mari adik-adik, kita jangan takut untuk berkorban. Kita harus mau berkorban. Berkorban waktu untuk menolong teman, berkorban uang untuk menolong orang yang membutuhkan, berkorban tenaga untuk membantu orang tua kita. Jadi mari kita bersama-sama kita berkorban seperti Tuhan Yesus yang sudah mau untuk berkorban demi menyelamatkan saya dan adik-adik. Nah, itu ya cerita Paskah hari ini. Kiranya adik-adik terberkati. Jadi yuk kita bersama-sama di hari Paskah ini, kita harus rela, kita harus meluangkan waktu seperti Tuhan Yesus, meluangkan waktunya untuk berkorban untuk kita. Jadi kita ketika ada saudara kita yang membutuhkan, ketika ada saudara kita yang perlu pertolongan, jika ada teman kita yang perlu bantuan, jika ada orang tua kita yang memerlukan bantuan dari kita, mari kita bersama-sama kita berkorban, berkorban untuk orang-orang di sekeliling kita seperti Tuhan Yesus. Ya adik-adik, tetap semangat, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.